Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Langit di atas puncak gunung terpencil di pegunungan Golden Origin diselimuti awan gelap dan hujan gerimis. Di awan gelap di langit, ada semburan kilat perak yang menjerat, dan sederet petir muncul darinya, berkedip lalu menghilang tanpa jejak. Di mana petir padam, dua sosok jatuh bersama, dan menabrak hutan lebat di puncak gunung. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tabrakan bisa terdengar. Pohon-pohon kuno yang sangat lebat sehingga perlu beberapa orang untuk melingkarkan tangan mereka untuk melingkari mereka patah. Kedua sosok itu akhirnya berhenti berguling dan ambruk di samping sebuah batu besar. Guruwu, panggilan darurat terdengar. Salah satu gadis berpakaian hitam tidak sempat memeriksa luka di tubuhnya, dan buru-buru membantu pria berjubah hijau di sampingnya. Aku baik-baik saja, cederaku masih bisa ditekan. Hanya saja aku telah menarik kekuatan spiritual abadi dan kekuatan fisikku. Pria berjubah hijau menyeka hujan dari wajahnya dan tersenyum pahit. Pria itu adalah Han Li, yang telah melarikan diri jauh-jauh dari Golden Origin Immortal Palace. Kimo Zi itu benar-benar tercela. Dia memanfaatkan fakta bahwa guru kelelahan baru saja bertarung dengan Dong Fang Bai, jiwa menangis mengeluh, tetapi sebelum selesai, itu diinterupsi oleh Han Li. Seperti kata pepatah, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Aku benar-benar tidak menyangka Kimo Zi akan datang. Ini tidak aman sekarang. Setelah istirahat sejenak, kami harus melanjutkan perjalanan. Han Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, The Weeping Soul tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk dalam diam. Han Li mengeluarkan pil obat dan menelannya. Dia duduk bersila dan menyesuaikan pernapasannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan ada sedikit lebih banyak cahaya di matanya. Dia berdiri dari tempatnya. The Weeping Soul, yang duduk tidak jauh dari situ, juga buru-buru berdiri dan datang ke sisinya. Tuan, saya khawatir kali ini, selain Kimo Zi, kita harus waspada terhadap lebih banyak pengejar. Sebelum kami menyerang Golden Origin Immortal Palace, Dong Fang Bai telah menghubungi keberadaan ranah Grand Zenith Heavenly di kuil 9 Yuan, dan dia berkata bahwa dia akan mengirim Lan bersaudara untuk memburu kita. Jiwa menangis berkata dengan tergesa-gesa. Lan bersaudara, gumam Han Li. Keduanya tampaknya tidak lemah. Dong Fang Bai tidak ingat banyak tentang mereka, tapi dia cukup mempercayainya, tambah Weeping Soul Beast. Tidak peduli apa, kita sudah membunuh Dong Fang Bai, jadi tidak perlu berurusan dengan mereka lagi. Sebaiknya tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Pasukan Golden Origin Immortal Palace terutama terkonsentrasi di bagian barat pegunungan Golden Origin. Bagian tengah dan timur dikendalikan oleh banyak sekte immortal dan keluarga kultivasi. Kekuatan di sana rumit dan saling terkait. Lebih mudah bagi kami untuk menyembunyikan jejak kami. Ayo pergi ke sana dulu, Han Li menggelengkan kepalanya. Baiklah, The Weeping Soul Beast mengangguk. Jiwa menangis, agar tidak terlacak, untuk sementara saya akan menyegel kekuatan spiritual surgawi saya dan hanya menggunakan kekuatan fisik saya untuk melakukan perjalanan secepat mungkin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan fluktuasi kekuatan spiritual saya. Anda tetap tinggal di Flowery Branch Paradise untuk saat ini dan memulihkan diri. Dengan itu, Han Li melambaikan tangannya dan pintu cahaya perak terbuka. The Weeping Soul Beast tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Dengan cepat berjalan melewati gerbang cahaya dan kembali ke rumah bambu. Setelah menutup pintu lampu, Han Li menatap langit. Sosoknya bangkit dari tanah dan bergegas ke awan. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Di tengah pegunungan asal emas, ada pegunungan bergelombang. Itu tidak menutupi area yang luas dan tidak terlihat sangat menarik. Itu disebut Lembah Sutra Hijau. Ada sebuah desa kuno yang terisolasi bernama Surplus Grain Village.
Ratusan penduduk desa tinggal di sana selama beberapa generasi, dan mereka hampir tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Pada malam ini, Surplus Grain Village terang benderang. Tidak ada penduduk desa yang beristirahat. Mereka semua berganti menjadi jas hujan jerami yang terbuat dari bambu hijau. Mereka memegang obor dan menabuh gong dan genderang sambil membawa 7 atau 8 kereta bambu menuju kaki gunung hijau tua di belakang desa. Semua gerbong bambu membawa seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut seputih salju. Mereka semua tampak kacau dan tampaknya memiliki satu kaki di kuburan. Suara gong dan genderang terdengar riuh di keramaian. Seorang pria jangkung berjubah hijau ada di antara mereka, dan dia tampak agak tidak pada tempatnya. Dia berjalan berdampingan dengan seorang pria kuat yang memimpin kelompok itu. Dia bertanya, "Kepala desa, kemana kita akan pergi?" Pria yang dipanggil kepala desa itu terlihat sangat muda, tetapi matanya sedikit berlumpur. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria yang kuat. "Dr. Han, ayo pergi ke lembah kepala putih di belakang gunung." Mendengar pertanyaan pria berjubah hijau itu, kepala desa ragu sejenak dan menjawab. Orang yang dipanggil Dr. Han tidak lain adalah Han Li, yang telah melarikan diri jauh-jauh ke sini. Setengah bulan yang lalu, dia datang ke sini secara kebetulan. Dia kebetulan mengalami wabah di desa, jadi dia mengobatinya. Akhirnya dia dirawat sebagai dokter dan tinggal di desa untuk berterima kasih padanya. Han Li tidak ingin tinggal di sini, tetapi setelah tinggal di desa selama 2 hari, dia menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Misalnya, kepala desa di depannya jelas terlihat berusia 40-an, tetapi sebenarnya dia telah hidup lebih dari 500 tahun. Meskipun manusia di dunia abadi memiliki umur yang panjang, mereka biasanya hanya hidup lebih dari 200 tahun. Jelas tidak normal bahwa dia bisa hidup 2 kali lebih lama dari orang biasa tanpa akar spiritual dan mengembangkan keterampilan abadi. Namun, yang lebih tidak biasa adalah ada lebih dari 1 orang yang telah hidup selama ratusan tahun seperti kepala desa. Lembah Kepala Putih. Mengapa kita pergi ke sana? Han Li bertanya dengan ragu. Ini, lupakan saja, Dr. Han membantu kami menyingkirkan wabah, jadi dia bisa dianggap sebagai penyelamat desa butir surplus kami. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Lihatlah orang-orang yang diangkut dengan kereta bambu, berapa umur mereka? Kepala desa berhenti dan berkata, dari penampilannya, dia seharusnya berusia sekitar 150 tahun, kan? Han Li pura-pura merenung dan menebak. Iya, mereka memang berusia sekitar 150 tahun, tetapi sebenarnya mereka adalah junior saya. Saya sekarang berusia 513 tahun. Kepala desa mengangguk dan berkata, "Apa?" Ketika Han Li mendengar ini, dia langsung berpura-pura terkejut. "Dr. Han, Anda tidak perlu terlalu kaget. Ada orang seperti saya di desa ini, dan bahkan lebih tua dari saya." Kepala desa melihat ekspresi Han Li, tersenyum, dan menepuk pundaknya. Juga, mungkinkah kalian telah mendapatkan ramuan atau metode abadi? Han Li bertanya, metode ramuan atau keabadian apa? Kami semua mengandalkan mata air jernih di Whitehead Valley. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan maju bersama rombongan. Jelas musim semi. Mata air apa yang sebenarnya bisa membuat manusia berumur panjang? Han Li berkata dengan heran. Ini, aku juga tidak tahu. Musim semi yang jernih ini sangat aneh. Itu hanya akan muncul sekali setiap 100 tahun. Setiap kali muncul, kami akan membawa orang yang sekarat ke lembah dan membenamkan mereka di mata air. Setelah sehari semalam, kami akan menjemput mereka dan membawanya kembali, kata kepala desa. Mungkinkah dengan berendam di mata air, seseorang bisa diremajakan? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Kalau mau bilang seperti itu, tidak salah, tapi tidak sesederhana itu. Pegas semangat ini juga terkadang efektif. Terkadang bisa membuat rambut seseorang memutih,
dan terkadang bisa membuat tubuh seseorang berubah menjadi tulang busuk. Semuanya masih bergantung pada keberuntungan, kata kepala desa. Jadi begitu, Han Li sepertinya mengerti dan mengangguk. Dokter Han sekarang berada di puncak hidupnya. Anda tidak boleh mencoba ini. Meskipun mata air roh ini dapat membuat orang menjadi tua, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit. Jika ada penyakit yang serius, penduduk desa akan tetap meninggal. Alasan mengapa saya memberi tahu Anda semua ini adalah karena saya berharap Anda dapat tinggal di desa kami dan mengobati penyakit semua orang. Di masa depan, kita juga bisa menikmati umur panjang ini bersama, kata kepala desa. Han adalah seorang dokter liar pengembara. Diakui oleh kepala desa benar-benar suatu kehormatan. Namun, masalah ini sebenarnya bukan masalah kecil bagiku. Biarkan aku memikirkannya sebentar dan kemudian memberikan jawaban. Bagaimana dengan itu? Kata Han Li dengan ekspresi yang sulit. Haha, tidak masalah, tidak masalah. Dokter Han bisa memikirkannya. Kepala desa juga berkata sambil tersenyum. Mereka berdua berjalan maju bersama kelompok dan hal-hal yang mereka bicarakan secara bertahap menjadi semakin sepele. Kepala desa masih tidak menyerah dan bertanya siapa keluarga Han Li dan apakah dia sudah menikah. Saat dia mengatakan ini, dia akan memperkenalkan seorang wanita tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun tetapi masih terlihat seperti seorang gadis muda kepada Han Li. Ini membuat Han Li tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lagi pula, kecepatan manusia terlalu lambat. Saat mereka tiba di Whitehead Valley, bulan sudah berada di tengah langit dan sudah tengah malam. Bagian dalam lembah sunyi. Di kedua sisi ada beberapa batu yang runtuh dari gunung. Di bawah sinar bulan yang kabur, mereka tampak seperti binatang aneh, tampak agak ganas. Setelah memasuki lembah, suasana seluruh rombongan menjadi semakin hikmat. Selain suara genderang dan gong, semua orang terdiam dan mata mereka penuh kekaguman. Di kedalaman lembah, Han Li melihat dua batu besar yang tak tertandingi saling menempel, membentuk ruang tulang hering. Di bawahnya ada mata air yang radiusnya kurang dari 100 kaki. Air di dalam mata air sangat jernih. Bahkan di bawah sinar bulan dan cahaya obor, orang bisa melihat lumpur hijau dan dedaunan mati di dasar kolam, serta mata air yang menggelegak di bawah beberapa batu kecil di bagian terdalam kolam. Semua orang datang ke tepi mata air, melipat tangan di depan, dan memejamkan mata dalam posisi berdoa. Kepala desa mulai melantunkan elegi yang agak anggun. Sementara tidak ada yang memperhatikan, Han Li dengan lembut mengaitkan jarinya dan mengambil bola air dari danau. Setelah memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya sejenak, dia tidak bisa menahan cemberut. Berdiri di samping kolam, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi samar hukum waktu yang berasal dari mata air. Tetapi ketika dia mengambil bola mata air ini, dia menemukan bahwa itu tidak berbeda dengan air biasa. Sementara dia bingung, kepala desa telah memerintahkan orang untuk membawa orang tua itu turun dan dengan hati-hati menempatkan mereka di kolam. Semua lelaki tua itu duduk bersila dengan mata tertutup. Mata air baru saja merendam dada mereka, menciptakan lapisan riak. Setelah itu, kepala desa memimpin semua orang dan membungkuk ke mata air 3 kali sebelum meninggalkan lembah bersama. Mereka hanya perlu menunggu 1 malam dan 1 hari sebelum kembali ke lembah untuk memeriksa hasilnya. Dalam perjalanan pulang, tidak ada lagi tabuhan genderang dan gong. Semua orang jauh lebih santai dan segera kembali ke desa. Han Li mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa dan kembali ke gubuknya. Namun, kurang dari 1/4 jam kemudian, sesosok tubuh keluar dari gubuk dan langsung menghilang dari desa. Tidak lama kemudian, seorang pria berjubah biru muncul di ngarai Whitehead, dan itu tentu saja adalah Han Li. Ketika dia mendengar kepala desa membicarakannya sebelumnya, dia merasa bahwa mata air roh itu tidak sederhana.
Energi hukum waktu yang terkandung di dalamnya telah mengubah fisik penduduk desa yang terbenam di dalamnya sampai batas tertentu, menyebabkan mereka menunjukkan tanda-tanda peremajaan atau pembusukan. Jika dia mengolah teknik ilusi 5 elemen utama di sini, kemungkinan besar dia akan dapat menerobos dalam periode waktu yang lebih singkat, dan pada saat itu, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berurusan dengan pengejaran Kimozi dan anjing-anjing lain dari pengadilan surgawi. Namun, hukum waktu di musim semi ini sepertinya tidak stabil. Menurut kepala desa, itu hanya akan muncul setiap 100 tahun lebih, dan itu tidak akan bertahan lama. Jika dia ingin memanfaatkannya, maka dia harus menemukan sumber hukum. Begitu dia memasuki ngarai, Han Li tidak langsung bergegas menuju kedalaman ngarai, dan dia malah memeriksa bebatuan bergerigi di kedua sisi ngarai. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menyadari sesuatu yang aneh. Di antara bebatuan aneh yang tersebar di sekitar, sebenarnya ada banyak tanda jimat yang bertuliskan karakter segel emas. Beberapa tanda jimat dapat dianggap lengkap, sementara beberapa sudah sangat rusak, tetapi tanpa kecuali, semuanya telah kehilangan spiritualitas aslinya. Tidak heran saya samar-samar melihat jejak fluktuasi hukum waktu ketika saya lewat sebelumnya, namun saya tidak bisa merasakannya setelah tiba di ngarai ini. Efek penyembunyian dari tanda jimat ini benar-benar tidak buruk. Bahkan jika sudah rusak, mereka sebenarnya masih sangat efektif. Han Li dengan ringan membelai tanda jimat di atas batu besar saat dia memuji. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Karena efek penyembunyian tempat ini cukup kuat, mengapa tidak bersembunyi di sini? Dalam 2 tahun terakhir, meskipun anggota Istana Abadi tidak benar-benar mengejarnya, selalu ada ekor di belakangnya, menyebabkan dia tidak berani berhenti sedikit pun. Sesekali, dia akan melepaskan boneka yang memiliki tandanya sendiri untuk membuat formasi yang menyesatkan bagi para pengejar. Tapi meski begitu, dia tidak pernah bisa benar-benar melepaskan diri dari pengejaran anggota Istana Abadi dan kuil 9 Yuan. Setelah dia mengambil keputusan, Han Li mulai dengan hati-hati memeriksa Whitehead Gorge, dan dia sering mengulurkan jarinya untuk memberi isyarat di udara saat dia menyalin tanda jimat yang tertulis di bebatuan. Baru setelah langit timur berubah cerah, dia duduk di atas batu besar, berkeringat deras. Setelah bekerja hampir sepanjang malam, Han Li dengan hati-hati memeriksa semua tanda jimat dan memperbaiki sendiri sebagian besar tanda jimat yang rusak. Dia bahkan memindahkan banyak batu besar yang terlantar dan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan tampilan asli dari formasi jimat di lembah. Saat formasi benar-benar diperbaiki, kabut pagi mulai naik di lembah. Lapisan kabut putih susu mulai menyelimuti sekeliling, hampir menutupi seluruh lembah. Han Li terbang tinggi ke langit dan melepaskan indera ilahi untuk memeriksa dengan cermat sejenak. Dia menemukan bahwa bahkan sedikit fluktuasi kekuatan hukum waktu yang dia rasakan sebelumnya telah hilang sama sekali. Bahkan jika indera ilahinya tidak dapat mendeteksi keanehan tempat ini, maka sangat sedikit orang yang dapat melakukannya. Sosok Han Li turun ke lembah sekali lagi, dan dia mulai menuju ke arah mata air roh di kedalaman lembah. Sekali lagi memasuki kedalaman ngarai Whitehead, tatapan Han Li sedikit tenggelam saat melihat 2 batu besar berbentuk manusia. Dia benar-benar menemukan bahwa Spirit Spring juga diselimuti lapisan kabut putih saat ini. Namun, kabut di mata air semuanya terkondensasi di bawah batu-batu besar dan tidak menghilang sama sekali. Indera ilahi Han Li menyapu dan pandangannya sedikit berubah. Ujung kakinya menyentuh tanah dan terbang ke depan dengan cepat. Dia datang ke sisi kolam kecil yang dibentuk oleh akumulasi mata air dan sekilas melihat beberapa lelaki tua di dalam kabut. Pada saat ini, beberapa orang itu semuanya memiliki mata yang menonjol, tulang pipi cekung, dan kulit abu-abu dan keriput di sekujur tubuh. Jelas, mereka sudah lama mati. Selain itu, di bawah tatapan Han Li,
pakaian para lelaki tua ini juga mulai terkorosi dengan cepat dan segera berubah menjadi abu. Daging yang terbuka juga ikut terkorosi, secara bertahap memperlihatkan potongan-potongan tulang putih yang mengerikan. Sepertinya kali ini, keberuntungan mereka tidak terlalu bagus. Han Li menghela nafas. Selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangan, meraih air kolam, dan dengan lembut mengaduknya. Dia hanya merasakan perasaan dingin melewati kulitnya, dan tidak ada ketidaknyamanan lainnya. Sementara Han Li bingung, dia tiba-tiba merasa ada arus hangat samar yang meluap dari mulut mata air di kedalaman mata air, membungkus telapak tangannya. Perasaan airnya jelas lebih halus, sangat berbeda dari air lain di sekitarnya. Begitu semburan kehangatan bersentuhan dengan telapak tangannya, Han Li segera merasakan semburan fluktuasi kekuatan hukum waktu. Rambut di telapak tangannya mulai tumbuh dengan cepat sebelum rontok dengan cepat, dan proses ini berlanjut tanpa akhir. Han Li perlahan menarik telapak tangannya, memeriksanya sejenak, dan berkata sambil tersenyum, itu sebenarnya bisa mempercepat aliran waktu, sepertinya memang ada harta karun di bawah. Dia bangkit dan melambaikan tangannya, mengumpulkan 7 atau 8 kerangka di satu tempat, dan meletakkannya di tepi kolam, lalu dia berjalan ke kolam yang dalam selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekati mulut mata air, Han Li membungkuk, mengulurkan telapak tangannya, dan meraba sebentar. Segera, dia mendorong semua batu kecil yang ditumpuk di mulut mata air ke samping, tetapi yang terungkap di bawah hanyalah sebuah lubang kecil yang terkubur di bawah lumpur di dasar kolam, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Seharusnya tidak, bahkan indera ilahi tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Mungkinkah, kata Han Li, menatap 2 batu raksasa di atas kepalanya dengan wajah penuh keraguan. Dengan tampilan ini, dia benar-benar menemukan bahwa pada 2 batu raksasa, satu kiri dan satu kanan, ada sebuah cincin yang diukir dengan rune, tetapi tidak ada kekuatan spiritual yang keluar darinya. Mata Han Li sedikit menyipit, dan cahaya ungu menyala di matanya. Ketika dia melihat rune itu lagi, itu sudah berubah. Dia melihat bahwa di dalam 2 ring rune, tampak ada cahaya keemasan samar yang mengalir di kedalaman batu raksasa, seperti 2 ikan mas emas yang memegang ekornya, berenang ke arah yang berlawanan. Hati Han Li sedikit bergerak, dan sosoknya melayang di udara, menekan kedua telapak tangannya pada 2 ring rune. Seni fantasi 5 elemen hebat di tubuhnya mulai beroperasi, dan 2 sinar emas mengalir keluar dari telapak tangannya, terjalin dengan 2 rune cincin, dan berputar ke kiri dan ke kanan. Cahaya pada ring rune tiba-tiba menjadi cerah, dan kecepatan rotasi langsung meningkat beberapa kali lipat. 2 rune di tengah 2 cincin secara bersamaan menyala dengan cahaya keemasan, dan menyembur ke bawah, berubah menjadi lapisan tirai cahaya keemasan, menutupi ruang di antara 2 batu raksasa. Han Li telah mundur selangkah dari batu raksasa, melihat ke pintu cahaya keemasan yang muncul di depannya dari udara tipis, dan matanya ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke langit yang sudah sedikit cerah, dan mengambil keputusan. Lapisan cahaya harta pelindung menyala di sekitar tubuhnya, dan riel polar film juga menyala di permukaan tubuhnya. Sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia melewati tirai tipis. Suara lembut terdengar, dan tirai cahaya keemasan menghilang seketika, dan kolam kecil di sekitar kolam kecil kembali menjadi tenang. Setelah beberapa saat, air dari Tan Middle Spring berangsur-angsur meresap ke dalam tanah, dan mata air tersebut tidak lagi mengeluarkan air. Seluruh kolam berangsur-angsur mengering, dan setelah lama berjemur di bawah sinar matahari, itu benar-benar mengering, dan tidak ada lagi jejak mata air yang terlihat. Hanya beberapa kerangka yang tersisa tergeletak di bebatuan di samping kolam. Di puncak gunung yang sepi di perbatasan barat pegunungan Sumber Emas, seorang pria berambut merah dengan tangan dan kaki lebar seperti kipas daun katail, dan kulitnya terukir lingkaran dengan pola aneh, sedang menginjak boneka yang rusak.
Dia menatap ke kejauhan, dan api merah akan melompat dari kepalanya dari waktu ke waktu. Dia adalah Kimozi, yang mengejar Han Li jauh-jauh ke sini. Ini adalah boneka ke-136. Dia meninggalkan esensi darahnya pada boneka kali ini, tetapi dia juga meninggalkan tanda darah terbakar di atasnya. Begitu kita mengejar boneka itu, esensi darah akan terbakar, dan dia tidak akan meninggalkan satu jejak pun untuk kami. Xiongsan, menurutmu mengapa orang ini begitu licik? Kimozi menatap pemuda di belakangnya, dan berkata dengan cemberut. Jika Han Li ada di sini, dia mungkin tidak bisa mengenali penampilan pemuda ini, tapi dia pasti akrab dengan auranya. Orang ini adalah wakil Dao Master Xiongsan, yang memiliki hubungan dekat dengannya di jalur naga api, dan pada akhirnya meninggal di tangannya. Jangan kaget, tuanku. Saya secara pribadi mengalami perencanaan yang cermat dari rekan Han ini, dan saya telah membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Namun, saya tidak menyangka dia tumbuh begitu cepat, dan sekarang dia sudah menjadi ancaman besar bagi pengadilan surgawi, kata Xiongsan sambil mengingat masa lalu, dan hatinya tidak bisa tidak diselimuti oleh lapisan kabut. Awalnya aku ingin menangkapnya secara diam-diam, tapi aku tidak menyangka orang itu akan langsung membunuhnya menuju istana abadi sumber emas, dan benar-benar membunuh sampah Dongfang Bai itu. Sekarang, bahkan jika pengadilan surgawi buta, mereka harus melakukannya memperhatikan dia. Namun, ada baiknya saya tidak perlu menyembunyikan keberadaan saya lagi, dan saya dapat secara terbuka mengejarnya atas nama penjara abadi, kata Kimozi perlahan dengan ekspresi serius. Tuanku, melihat jejaknya, dia kemungkinan besar menuju ke wilayah tengah domain abadi sumber emas. Kekuatan di sana rumit, dan saya khawatir akan merepotkan bagi kita untuk mengejarnya, kata Xiongsan ragu-ragu. Pengadilan surgawi sudah lama tidak puas dengan sisi itu. Jika ada sekte yang berani menonjol saat ini, maka itu akan menjadi kesempatan bagus untuk memberi mereka pelajaran. Namun, leluhur dan tetua mana dari sekte dan klan ini yang bukan rubah tua yang licik? Mereka tahu cara bermain aman, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk mendapat masalah. Saya khawatir agar tidak terlibat dalam kekacauan ini, mereka juga akan menyelidiki secara ketat untuk mencegah Han Li menyelinap ke wilayah mereka, kata Kimozi dengan mendengus dingin. Ngomong-ngomong, Han Li ini selalu menyendiri, dan kemungkinan besar tidak akan bersembunyi di sekte. Mari kita fokus pada tempat di mana berbagai sekte dan kekuatan berinteraksi, atau di mana ada celah, dan kita harus bisa temukan sesuatu, kata Xiongsan seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kimozi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk, jelas setuju dengan kata-katanya. Ayo pergi, aku merasakan gumpalan aura sebelumnya, dan itu seharusnya mengarah ke tenggara. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa berlari. Kimozi berkata setelah beberapa saat. Dengan lambaian tangannya, pesawat ulang-alik terbang merah menyala yang dikelilingi oleh api merah muncul. Dia dan Xiongsan melompat ke atasnya satu demi satu, dan kemudian seluruh pesawat ulang-alik tiba-tiba berubah menjadi garis api, melesat melintasi langit, dan langsung menghilang di cakrawala.